Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan saya percaya Tuhan bawa setiap kita untuk datang ke tempat ini, menjawab setiap panggilan undangannya untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan di dalam setiap perjamuan itu pasti ada sukacita, ada kegirangan Tuhan, ada hal-hal yang baik akan terjadi. Jadi saya percaya bahwa hari ini juga saat kita datang dengan segenap hati kita, dengan kerinduan, dengan ketulusan, kita datang dengan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Saya percaya setiap kita akan dipuaskan, kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita akan menikmati Tuhan. Dan ibadah ini adalah bukan ibadah yang hanya biasa saja, tapi saya percaya kita akan mulai benar-benar dilawat, dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati sebelum kita memulai ibadah. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, kasih dan anugerah sungguh luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir di tempat ini saat ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang di dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan tibakan mereka Tuhan, kami boleh sama-sama bersyukur, berterima kasih, beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menghargai Engkau Tuhan, kami menghormati Engkau Tuhan, kami menghormati kasih, keselamatan, penghormatan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Inilah ibadah kami, inilah persembahan kami Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini menikmati segala yang terbaik dalam bagi Tuhan, bahkan mungkin di dalam segala ketidaknyamanan, di dalam segala hal-hal yang tidak enak, tapi percayalah bahwa semua anugerah Tuhan terus tetap bekerja dalam hidup kita. Asal kita percaya, asal kita mau terus mengasihi. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi setiap kami pagi siang hari.
bagi setiap kita. Anugerahnya sudah sungguh amat cukup bagi setiap kita. Terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan, kami biji mata-Mu Tuhan. Kami kepunyaan-Mu Tuhan, kami milik-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk setiap karya pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, yang sudah menembus, menyelamatkan Tuhan, mengangkat setiap kutuk-kutuk dalam hidup kami Tuhan, kutuk sakit penyakit Tuhan, kutuk kemiskinan Tuhan, bahkan kutuk kegagalan dalam hidup kami sudah diangkat Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, berkata semua sudah selesai. Kami percaya kami Tuhan, segalanya Tuhan sudah diselesaikan oleh Engkau, dan akan Tuhan terus selesaikan Tuhan. Setiap apapun Tuhan, persoalan, masalah, sakit, penyakit Tuhan dalam hidup kami Tuhan akan diselesaikan oleh Engkau Tuhan, karena karya-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan cukup bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, bersuka dengan Engkau Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Sama sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita berikan salam, berikan depan belakang kita, katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. ada di tempat ini. Dapat saya bahwa firman-Nya itu pelita bagi kaki kita, terang bagi setiap jalan-jalan hidup.
Terima kasih.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Firman itu sudah jadi manusia, membebaskan setiap kami Tuhan, memberikan terang dalam kehidupan kami Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan dari segala kegelapan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkata bahwa Engkau adalah terang kehidupan. Yesus Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, ya Tuhan, Engkau adalah kehidupan, dan hidup itu adalah terang, dan terang itu akan menerangi setiap langkah hidup kami Tuhan, dan kami tidak akan tinggal di dalam kegelapan, karena Engkau hadir bagi setiap kami, memberikan kami hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya.
Saat ini kita di dalam kegelapan, Yesus kehidupan kita mengikat membelenggu kita di dalam kegelapan. Kekurangan, sakit penyakit kita menekan kita. Kita hidup di dalam kegelapan. Tidak ada jalan keluar. Tapi pagi hari Tuhan berkata, Tuhan adalah terang dunia. Dia akan memberikan engkau terang. Dia hidup. Oh, katakan mari aku lebih lagi Tuhan dan dia kehidupan.
menjadi pintu Tuhan bagi setiap jalan Tuhan anak-anak-Mu jemaat Yesus Kau juru selamatku. terangi jalan setiap kami jemaat-Mu Kau Tuhan beri kami jalan keluar Tuhan Kau terang bebaskan setiap kami saat gelapku. terima kasih Kau hidup bagi setiap jalan. Kau terang bagi Kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi setiap jalan. Yes, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu juga berkata Tuhan, akulah terang dunia, dan barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan tinggal dan tidak akan berjalan di dalam kegelapan, sebab kami memiliki terang hidup Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir bagi setiap kami Tuhan, menjadi terang dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, kerjakan Tuhan. Mungkin kami Tuhan hamba-Mu Tuhan tidak tahu apa yang sedang terjadi atas kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mungkin sedang mengalami masa-masa Tuhan kegelapan Tuhan, mungkin masa-masa sulit, masa sukar ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir Tuhan, menjadi terang bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, dan menjadi pintu Tuhan bagi setiap jalan-jalan hidup mereka. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan, mereka boleh melihat terang itu, dan mereka boleh melihat jalan-jalan terbuka dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan disampaikan Tuhan, dicurahkan Tuhan pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi dengan urapan Nabi, urapan Rasul Tuhan, urapan yang khusus Tuhan Bapak akan berikan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami bukakan hati kami Tuhan, telinga jasmani rohani kami Tuhan, untuk kami boleh benar-benar peka mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman itu bukan hanya sambil lalu Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh menangkap firman itu Tuhan. Kami merenungkan dan kami melakukannya Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi pelita bagi kami, terang bagi langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Hai Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada pesan dari majelis pusat kita khususnya menjelang Paskah. Jadi seluruh gereja GKPB mendapatkan pesan yang sama. Ya, terutama di Kuningan juga pesannya juga sama. Karena itu supaya fresh kita mendengarkannya, saya silakan untuk video diputarkan. Pada bulan yang akan datang, yaitu bulan April, gereja-gereja akan memperingati kematian Kristus, yaitu pada tanggal 18 April 2025, serta merayakan kebangkitannya pada tanggal 20 April 2025. Artinya, di bulan Maret ini, kita memasuki masa Prapaskah. Berkaitan dengan hal ini, maka Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru mengajak setiap jemaat untuk terlibat di dalam gerakan doa puasa Prapaskah selama 40 hari yang dimulai dari tanggal 9 Maret sampai 17 April 2025 dengan tema Love on the Cross atau kasih di kayu salib. Bagi setiap Bapak Ibu Saudari yang ingin terlibat di dalam gerakan doa puasa Prapaskah ini, silakan mendaftarkan diri di gereja lokal masing-masing. Melalui gerakan doa puasa Prapaskah ini, setiap jemaat diajak untuk merendahkan diri dan mengingat betapa besarnya kasih Kristus bagi setiap kita. Kasih yang ditunjukkannya dengan rela menderita dan mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Dengan demikian, kita dapat semakin mengenal Tuhan yang kasihnya tidak terbatas, serta lebih mengasihi Dia di dalam memasuki Jumat Agung dan Minggu Paskah di tahun 2025. Baik, ini adalah pesan daripada Majelis Pusat. Jadi seluruh kita untuk bisa mengambil bagian dalam gerakan doa puasa. Jadi ini satu gerakan. Kalau satu gerakan itu berarti bukan dilakukan oleh satu,
tapi gerakan itu seluruhnya, gerakan doa puasa yang diharapkan seluruh gereja, bahkan bukan cuma para pemimpin, tapi seluruh jemaat pun ikut di dalamnya. Terlebih para pelayan-pelayan Tuhan juga ikut di dalamnya, mengambil bagian dalam doa dan puasa menjelang Paskah ya. Jadi saya berharap nanti mungkin akan dibuat di grup untuk siapa-siapa. Jadi kalau saya berpikir begini, mungkin kita tidak bisa mengambil doa dan puasa setiap hari, tapi paling tidak saya berharap selama 40 hari itu setiap hari ada yang berpuasa ya. Jadi maksudnya gini, Senin sampai Minggu ada yang terus berpuasa. Mungkin ada yang ambil Senin saja sampai Rabu, atau ada yang Rabu sampai Kamis sampai Jumat, ada yang Jumat sampai Minggu ya. Mungkin bisa seperti itu karena ini panjang ya doa puasanya. Dan di samping itu bukan hanya untuk kepentingan gereja. Jadi kita lakukan ini adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, terlebih dalam membangun kehidupan kerohanian kita. Pada waktu tadi pas kita pujian penyembahan, satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya adalah kebekuan rohani itu ada. Jadi bukan cuma kematian udah jelas-jelas ya, mengalami mati rohani itu udah sulit sekali, dan sekarang ini dia di antara hidup dan mati, jadi beku. Ya, aku nggak tahu tiba-tiba Tuhan munculkan tadi waktu pas doa penyembahan, kebekuan rohani membuat orang sulit untuk bergerak dalam kehidupan kerohanian. Jadi pastikan, saya berharap ya Bapak Ibu Saudara, makanya setiap doa, setiap relasi yang kita bangun kepada Tuhan, pastikan memang kita merasakan kesegaran rohani dia. Kesegaran roh yang menyegarkan tubuh dan jiwa kita. Kalau roh kita segar gitu ya, pasti saya memastikan kalau roh kita menyala-nyala, tubuh kita segar, roh kita, jiwa kita pun akan segar. Jadi saya nggak tahu siapa di antara kita yang sedang mengalami kebekuan rohani. Dan saya berpikir baru kali ini saya pernah berbicara tentang kebekuan. Dan karena itu saya tadi dapatkan sesuatu, beku, kebekuan rohani. Ya orang beku ya hampir sama dengan mati, tapi dia nggak mati, tapi masih beku. Dia beku dan tidak bisa. Ya, namanya pun beku ya, jadi apapun tetap aja seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu pesan ini untuk siapa, tapi saya berharap ya, kalau itu adalah dirimu, mari kembali kepada Tuhan. Mari hidupkan rohmu. Ya, ini awal bulan Maret kita ternyata sudah melewati 2 bulan dan ini masuk bulan yang ketiga. Sungguh luar biasa, sangat cepat sekali, ya kan? Dan nanti kita akan menjelang Paskah. Saya berharap seperti apa yang menjadi tema kita, yaitu level up. Dan ini terus mengikis kehidupan kerohanian kita ya. Kita terus digelisahkan tentang hal-hal yang bersifat rohani. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengalami level up dalam kehidupan kita. Ya, ini penting. Bapak Ibu Saudara, hari 1 bulan ini kita akan berbicara tentang tuntunan Tuhan di dalam terang. Jadi, dan hari ini temanya adalah terang yang membawa kehidupan. Tapi sepanjang 1 bulan ini adalah terang yang menuntun umat Tuhan. Ya, jadi kita mau sepanjang 1 bulan ini kita memastikan bahwa kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, tuntunan terang Tuhan. Bukan cuma 1 bulan, tapi selamanya. Tapi kita mengikuti kegerakan ini bahwa terang Tuhanlah yang akan menerangi seluruh kehidupan kita. Ada amin? Baik, Bapak Ibu Saudara,
ke-12. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Karena cuma satu ayat, saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. Judul perikopnya adalah Yesus adalah terang dunia. 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan hidup yang ya, amin. Sorry, saya terlangkah ya. Saya bacakan sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita, setiap hari kita diperhadapkan pada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Albert Camus berkata bahwa hidup ini merupakan himpunan dari semua keputusan. Kita ada saat ini itu semua karena keputusan kita yang kita ambil. Kita ke gereja, kita ada duduk beribadah di tempat ini, itu pun karena keputusan yang kita ambil. Apakah kita akan duduk di depan, atau apakah kita akan duduk di belakang, apakah kita akan duduk di sebelah kiri, di tengah, dan di sebelah kanan. Semuanya keputusan, betul? Contohnya, kalau kita, kamu duduk di depan saja, enggak, aku duduk di belakang aja. Keputusan yang kita ambil, kita duduk di belakang. Hari ini kita ke gereja atau tidak ke gereja, atau keluarga kita ada yang tidak datang ke gereja, mengambil keputusan untuk tetap tidur, melanjutkan tidurnya, itu pun keputusan yang diambil, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan oleh Albert Camus, dikatakan bahwa hidup kita adalah merupakan himpunan dari semua keputusan. Keputusan yang kita buat akan menentukan jalan hidup kita ke depan. Saya mau katakan bahwa keputusan yang benar, seringkali Bapak Ibu Saudara kita salah mengambil keputusan, betul? Keputusan yang benar membuat hidup mengalami level A. Keputusan yang keliru atau keputusan yang salah membuat kita mengalami level down. Mungkin kita hari ini menyesal dengan semua keputusan yang pernah kita ambil. Tapi Bapak Ibu Saudara, belum terlambat untuk kita memperbaiki keputusan yang akan kita ambil hari ini. Keputusan yang kita ambil hari ini adalah keputusan yang benar, di mana kita ada di dalam kebenaran dan terang Kristus. Jadi kalau mengambil keputusan bukan hanya situasi kondisi yang sedang terjadi. Biasanya orang kalau marah, keputusannya tidak baik, betul? Seringkali orang marah, orang sakit hati, orang kecewa, atau orang yang tergesa-gesa mengambil keputusan yang salah atau mengambil keputusan yang keliru. Ujung-ujungnya memang anak Tuhan. Dari keputusan yang kita ambil, seringkali kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kita.
adalah tentang keputusan kita. Keputusan untuk hidup hari ini itu pun keputusan kita. Ada orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, betul? Ada orang yang mengakhiri hidupnya. Itu keputusannya. Banyak hal yang terjadi yang membuat dia harus mengakhiri hidupnya, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Saya pikir orang yang mengambil keputusan hal yang seperti itu adalah hal yang keliru. Bapak Ibu Saudara, hidup kita semua tentang keputusan yang kita ambil. Karena itu hari ini kalau kita ada dan kita mendengarkan firman Tuhan, Yesus berkata, katanya, pulang kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang mengikut Tuhan seharusnya mengalami terang dalam setiap keputusan yang dia ambil. Kalau orang di dalam kegelapan kehidupan, kalau orang di dalam kegelapan masalah dan benar-benar dilingkupi dengan kegelapan yang dia hidupi, terang Kristus tidak menghidupinya. Itulah yang tadi saya mau katakan, bahwa dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya karena dia berkata bahwa aku tak sanggup lagi, aku nggak sanggup lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Asal kita mau datang kepada Dia dan asal keputusan kita benar, saya percaya cepat atau lambat Tuhan akan menyatakan dirinya bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan mengapa kita perlu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus ini akan menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan kita untuk kita menjalani hari-hari yang akan kita lalui. Yang pertama, ada alasannya adalah kita berada dalam dunia yang gelap. Kenapa Yesus berkata bahwa akulah terang dunia? Karena Yesus tahu bahwa dunia ini hidup dalam kegelapan. Orang yang di luar Kristus hidup di dalam kegelapan. Makanya Yesus harus datang. Kapan hari kita waktu pas renungan pagi itu berbicara tentang darah Kristus, yang satu orang mati itu cukup untuk membayar seluruh dosa dunia ini, ya. Jadi satu orang mati cukup untuk membayar dosa semua orang yang ada dalam dunia ini. Waktu saya belum diberikan pencerahan yang lebih dalam kepada Tuhan, saya pikir gimana caranya? Cuma satu orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena Yesus adalah Tuhan, makanya seluruh isi dunia ini adalah miliknya. Dan manusia adalah
sanggup untuk diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita berada dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah ada di dalam Kristus, Kristus itu tinggal dalam kehidupan kita. Seharusnya terang Kristus menerangi setiap jalan-jalan, langkah-langkah kehidupan kita. Seharusnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa ada banyak orang Kristen, ada banyak pengikut Kristus yang notabene dikatakan dia percaya Yesus, bahkan dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan juga, dan dia bertanya, bagaimana pendapat itu dengan orang yang meninggal bunuh diri. Saya bilang meninggal bunuh diri itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Dan apakah orang yang meninggal bunuh diri itu harus dikuburkan? Harus dikuburkan bukan secara Kristen, tapi secara kemanusiaan. Betul? Seringkali kadang-kadang kita salah. Ya, ada orang kalau saya sih bilang ya kita kuburkan secara kemanusiaan saja. Ya, bahwa dia binatang saja, anjing kita meninggal aja, mati aja kita kuburkan, betul? Ini manusia, sekalipun keputusan yang diambil adalah salah. Tapi sebagai manusia kita bukan menghargai dia lagi karena dia udah gak ada apa-apanya lagi, tapi keluarganya. Dan ini adalah pesan moral yang harus kita sampaikan juga kepada orang-orang yang keluarganya meninggal, dan kita memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, seharusnya orang yang sudah di dalam Kristus, keputusan yang diambil oleh hidupnya adalah keputusan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saya waktu mempersiapkan ini, Bapak Ibu Saudara, benar kita di dalam Kristus, tapi kita tidak dituntun oleh terangnya, kita tidak dituntun oleh kebenarannya, tapi kita dituntun oleh pembenaran kita, oleh pikiran kita, oleh pengetahuan kita, oleh segala sesuatu yang ada, yang kita miliki. Benar kita ada di dalam Kristus, tapi kita tidak menyelaraskan kehidupan kita. Kita tidak benar-benar mengaktualisasikan hidup kita. Bahkan seluruh keputusan-keputusan, contohnya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali mengkonsumsi pikiran-pikiran dunia atau yang dunia biasanya lakukan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, kalau itu terjadi, kira-kira kita hidup dalam tuntunan terang Tuhan atau tidak? Kristen-kristenan, saya mau katakan, kita bukan cuma menjadi orang Kristen yang percaya Kristus, yang hari Minggu datang ibadah, tapi ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit. Kita hanya memimpin diri kita sendiri dengan pemikiran kita, dengan pengetahuan kita, dengan kata-kata orang, semuanya kita ikuti. Kita tidak bertanya kepada Tuhan, apakah hal ini layak dan pantas untuk saya lakukan sebagai anak Tuhan. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kita berada di dalam dunia yang gelap. Kita butuh. Yesus mengatakan dia adalah terang. Terang, ya dia adalah terang, ya contohnya. Dia adalah lampu ini, ya memang dia lampu. Yesus adalah terang, dia terang itu sendiri. Dia gak butuh bantuan orang lain untuk menerangi dunia yang besar ini. Dia adalah
itu. Dan dunia ini adalah kegelapan. Dikatakan apabila orang tidak mengikut Yesus, maka orang tersebut akan berjalan dalam kegelapan. Saya mau katakan bukan cuma orang yang tidak mengikut Yesus yang berjalan dalam kegelapan. Tapi kalau kita tidak menyelaraskan seluruh hidup kita kepada Tuhan, saya mau katakan bahwa kita pun sedang berada dalam kegelapan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, pastikan kita memang benar-benar menghidupi Yesus dalam hidup kita. Pengetahuan kita, pengenalan kita, pengertian kita akan Kristus, akan kekristenan, akan bagaimana kita hidup itu perlu. Saya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara jujur sekarang, saya sering berdoa, cuma itu sampai saya bilang kepada Tuhan, bukakan pengertianku, pengertian jemaatmu, pengertian keluarga akan kebenaran, akan kehidupan kekristenan. Karena tanpa pengertian, tanpa pengetahuan, kita akan menjadi bodoh. Saya katakan, kita bodoh melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan Tuhan. Saya itu yang menjadi doa saya. Kita minta diberkati oleh Tuhan. Kita minta Tuhan tolong hidup kita. Tapi kita hidup dengan tuntunan kita sendiri. Kita hidup dengan perilaku kita sendiri. Selaraskan. Allah tahu sikap hatimu. Allah tahu apa yang kau lakukan. Allah tahu kalau kita mau hidup dalam tuntunannya, menyelaraskan kehidupan kita, keputusan yang akan kita ambil, mari tanya Tuhan. Jangan kita mau ditolong oleh Tuhan, tapi kita memanipulasi keadaan, memanipulasi segala situasi. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tuhan tidak berkenan. Sikap hati kita akan mengakui Dia sebagai terang Kristus. Itu akan terlihat dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Yang akan terlihat. Kalau kita bilang kita hidup dan kita menyelaraskan, contohnya dalam rumah tangga selalu ada hal-hal yang gimana. Tapi saya memilih. Saya berpikir gini, saya kalau umpamanya ada rasa kesal, saya bilang Roh Kudus jangan sampai saya berdosa. Saya memilih damai. Saya memilih untuk berbuat yang benar. Kalau berbicara ego, kalau berbicara pribadi, suami istri bisa setiap hari berantem, betul? Tapi kita yang tahu kebenaran, yang menyelaraskan hidup dengan kebenaran, harusnya yang sadar, yang disadarkan oleh firman Tuhan, memilih damai itu lebih baik. Tidak pada saat marah kita berbicara, tapi lebih bagus kita berbicara kepada Roh Kudus, berbicara kepada Tuhan, supaya perbantahan, supaya perselisihan, supaya pertengkaran tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, pasti kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Itu alasan yang pertama kenapa kita perlu dituntun Tuhan dalam kehidupan kita, dituntun oleh terangnya. Kalau pikiran kita gelap, terang Kristus menerangi kita, betul? Dan aku percaya ada satu oknum, satu pribadi yang senantiasa berbicara dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang akan terus berbicara lebih keras. Saya mau kasih tahu, kalau kita izinkan Roh Kudus berbicara lebih keras dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan.
kalau daging kita, tubuh kita, emosi kita yang berbicara lebih keras, saya percaya tidak akan ada damai dalam rumah tangga. Bahkan dalam gereja pun tidak akan. Ibadah harian pada waktu hari apa tuh? Saya hari Jumat. Dia bilang begini, iblis tahu bahwa kesatuan itu akan membuat pekerjaan Allah lebih besar. Iblis tahu masa kita sebagai umat Tuhan. Saya benar-benar kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi segala sesuatu? Saya pikir karena apa? Karena kita tidak hidup dalam tuntunannya, dan karena kita tidak hidup di dalam pimpinan terang Allah, dan kita tidak menyelaraskan hidup kita, yang kita tonjolkan ego kita, yang kita tonjolkan keakuan kita, yang kita tonjolkan kebisaan kita, yang kita tonjolkan segala sesuatu yang kita miliki yang lebih daripada orang lain. Kita hidup di dalam terang Kristus, dalam tuntunan Kristus. Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita tidak akan mengambil keputusan yang salah. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah tentang kita dan tentang keputusan yang kita mau ambil. Mari selaraskan diri. Dunia ini gelap. Bahkan mungkin orang yang ada di rumah kita pun, yang notabene yang tadi saya katakan hidup bersama kita, ada saja karena iblis bisa pakai siapa saja. Tapi kita makanya perlu berjaga-jaga, perlu sadar rohani, jangan beku rohani. Sadar rohani yang penting. Beku rohani tidak akan merasakan, bahkan hidup dengan kehidupannya sendiri. Itu hal yang pertama. Kenapa alasan mengapa kita perlu tuntunan Tuhan? Karena kita tahu bahwa kita berada dalam dunia yang gelap. Kita butuh Tuhan. Selaraskanlah hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan adalah Kristus sendiri. Di sini dikatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini Yesus yang mengatakan. Barang siapa yang hidup di dalam Dia harus tidak akan hidup di dalam kegelapan. Kalau kita dalam hidup ini gelap, wah gelap kurasa, ada orang yang itu kan. Kalau lagi sedang punya masalah, kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup ini, langsung dia bilang gelap kurasa ini sekarang gelap, betul? Di mana kekristenan kita? Di mana Yesus yang menjadi terang dalam kehidupan kita? Di hari Minggu saja, harusnya bukan cuma di hari Minggu, tapi di setiap saat. Bapak Ibu Saudara, benar-benar saya merindukan benar-benar di tempat ini. Saya rindu seluruh jemaat menghidupi Kristus, berjalan pada satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih lagi, berjalan pada satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi, berjalan pada satu kebenaran kepada kebenaran yang lebih lagi, hingga kita sampai kepada titik yang dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna sama seperti aku sempurna. Kalau kita mau hidup dalam tuntunannya Tuhan, apapun yang coba muncul dalam hati kita, perdebatan, apapun itu, kita tidak mencari-cari bagaimana untuk melakukan pembalasan terhadap orang lain, mencari kesalahan orang lain. Tidak akan lakukan itu, tidak akan lakukan itu. Kita masih hidup oleh diri kita sendiri. Kita masih hidup dengan keakuan kita sendiri. Benar kita katakan kita ada dalam Kristus, tapi
Kita masih tetap dalam kegelapan oleh diri kita sendiri. Ada satu tulisan, nanti saya akan buat itu untuk menjadi figura dan nanti akan diberikan kepada seluruh jemaat. Bagaimana kita bisa mati akunya. Itu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Kristus mati di atas kayu salib, Dia mematikan keakuannya. Betul? Bahkan mengosongkan dirinya sampai Dia mati di atas kayu salib. Dalam kehidupan kita, di dalam tengah-tengah rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan pelayanan, ada banyak hal, Bapak Ibu Saudara, yang memang benar-benar mungkin menggoncangkan kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya bahwa kita ada di dalam terang tuntunan Tuhan, saya percaya kita tidak mengambilkan keputusan yang salah dalam hidup ini. Amin. Dikatakan Kristus adalah terang. Kristus itu terang, dirinya adalah terang. Jadi kalau kita datang, betul nggak? Ini kayak gimana ya? Kalau dulu dalam fisika, kalau nggak salah ya, kan itu ada ini ya, apa namanya, kabel yang negatif, kabel yang positif. Kalau disambungkan, contohnya kalau kabel positif dengan positif ya tidak akan terjadi, ya kan? Nah seperti inilah ya, ada kabel yang tersambungkan, makanya dia bisa mencari terang. Dalam hidup kita, kalau kita tersambungkan dengan Tuhan, terang Kristus harusnya benar-benar mengalir dalam kehidupan kita. Kabel yang benar-benar yang negatif positif tersambung, terjadi terang. Kita yang manusia yang terbatas tersambung, terhubung dengan Tuhan. Hal-hal yang terbatas menjadi tidak terbatas lagi dalam hidup kita. Amin. Tersambung dengan Tuhan, alirannya benar. Kalau alirannya nggak benar, nggak hidup, nggak tersambung, Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan kau tersambung dengan Tuhan. Amin. Saya tahu dong kiri kanan dalam, aku nggak bilang kayak gitu ya. Tersambung ya, tersambung ya dengan Tuhan ya. Tersambunglah dengan Tuhan. Amin. Oke, haleluya Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah terang yang sangat kita perlukan. Karena hikmat yang bersifat tidak terbatas. Kita kurang hikmat. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kalau saya mau cerita dalam khotbah yang terlalu panjang nanti benar, saya selalu minta kepada Tuhan, tambahkan hikmat. Karena Alkitab di dalam Yakobus dikatakan Tuhan, setiap orang yang kekurangan hikmat mintalah kepada Tuhan. Kekurangan pengertian mintalah kepada Tuhan. Kekurangan sabar mintalah kepada Tuhan. Kekurangan kasih mintalah sama Tuhan. Kekurangan uang mintalah sama Tuhan ya. Hei, beneran. Saya mau katakan minggu-minggu kemarin adalah minggu-minggu di mana saya tipis uangnya, benar. Dan saya tidak pernah cerita uangnya tipis, cuma ceritanya sama Tuhan. Betul? Saya bilang sama Tuhan kemarin doa pagi, saya bilang sama Pak Heri, Tuhan aku minta uangmu dong, uangku udah habis. Aku bilang gitu sama Tuhan. Beneran, tiba-tiba ada orang ngasih duit, hari ini dikasih saya. Oh puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk perpanjangan tangan Tuhan yang dipakainya orang lain. Betul, benar-benar saya dapat. Besoknya dapat lagi Bapak Ibu Saudara. Aku minta uang, haleluya. Aku minta uang, dikasih uang, beneran. Saya kemarin setiap hari kan membawa berendam adik saya. Saya bilang sama adik saya, tangan ini susah ya katanya. Saya bilang gini, aku lagi minta uang kaget sama Tuhan. Beneran, aku benar. Mungkin saya agak gimana gitu ya, tapi saya mau katakan saya
kita beli obatmu. Ada obat Cina katanya 1.200. Beneran itu. Saya minta, aku lagi minta uang kami. Saya bilang sama Pak Heri kemarin waktu pas habis doa pagi, kami habis doa pagi, makanya datang doa pagi, enak cerita-cerita, betul lah, firman Tuhannya luar biasa ya Pak Heri. Nah itu kan, karena setiap doa pagi ada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, pastikan datang doa pagi, amin, haleluya. Ya saya bilang begitu, udah kayak gitu kan, yang dapat uang kagak nyariku, haleluya, belum sampai ke saya. Jadi benar-benar saya bilang sama dia kalau lihat gajinya yang tidak seberapa itu, saya kasihan ya Bapak Ibu Saudara. Betulan saya bilang jangan pikirkan itu, gimana nanti kalau aku menikah ya Ma, aku kepala rumah tangga bla 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 bla, saya bilang. Nah ini saya bilang, tadi aku bilang sama adik juga, hamba Tuhan itu hidupnya memang kayak gitu, pas-pasan, gajinya juga pas. Jadi makanya, tapi kadang-kadang kelebihannya banyak, kelebihannya apa? Tuhan gerakan orang lain, kasih dia kan begitu kan, itu kelebihannya. Karena apa? Itulah. Tapi nggak semua orang jadi hamba Tuhan, betul nggak? Tahan banteng, kalau nggak tahan banteng keluar, betul lah. Ya kan? Benar-benar ada banyak orang yang dicari bukan uang untuk melayani. Dulu Pak Audi waktu pas dia ngelamar kerja sebelum dia mau jadi sekolah Alkitab pendeta, dia sempat ngelamar dan saya antar. Terus dibilang nanti rencananya ke depan dia akan sekolah pendeta. Beneran kamu jadi sekolah pendeta? Bener. Kalau jadi sekolah pendeta duitnya nggak ada loh, katanya kayak gitu. Udah yakin kamu? Nah, iya udah yakin. Kalau kamu nanti mau jadi pendeta, mau cari uang, jangan kamu jadi pendeta, jadi pengusaha. Katanya kayak gitu. Masih ya kau ya? Nah, jadi itu kita itu benar-benar hidupnya kayak gitu. Jadi saya bilang, kalau kita minta uang, Tuhan kasih uang. Kalau kita minta sabar, kita dikasihnya kesabaran. Kita minta kasih, dikasihnya kasih, betul nggak? Jadi minta yang jelas sama Tuhan, betul? Minta yang jelas sama Tuhan, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Kristus adalah terang, itu dia tidak kekurangan terang. Dikatakan bahwa hikmatnya bersifat tidak terbatas, kemampuannya, kuasanya bersifat tidak terbatas, kasihnya bersifat tidak terbatas. Di dalam terang hikmatnya, ia menuntun kita di setiap langkah yang kita tempuh di kehidupan ini. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, mau minta uang sama Tuhan? Gador itu surga. Amin. Ya mintalah, maka akan diberikan, betul nggak? Tuhan nggak pernah bilang minta roti aja, enggak, minta apa saja kok katanya, betul nggak sih? Makanya, tapi harus selaras, harus apa? Tersambung, nggak hidup nanti. Kalau nggak tersambung, kita minta siapa lu, katanya kayak gitu ya. Kalau aja nggak tersambung kan gitu kan. Nah itu gitu. Jadi pastikan kita tersambung. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tuntunannya tidak pernah salah. Sebab dia adalah pribadi yang tahu. Yang ketiga, yang terakhir, karena waktu berjalan terus. Kristus memberi terang kehidupan. Kita akan baca. Saya ajak kita baca di dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Saya akan baca untuk kita dengan cepat di tempat ini. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat ke setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci,
pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Allah yang di sini dikatakan, belum dikatakan tentang Yesus, tapi Allah itu adalah Yesus sendiri. Saya mau katakan dia memimpin bangsa Israel, terangnya memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka di dalam kegelapan ada terang Tuhan yang menaungi, ada api kemuliaan Tuhan. Tadi juga pada saat pujian dan penyembahan, saya bilang biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini, biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi setiap jemaat di tempat ini. Saya rindu kita bertumbuh, saya rindu kita mengalami kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup ini hanya sebentar. Saya mau katakan bahwa kita benar-benar butuh terang Kristus. Kita butuh terhubung, tersambung dengan Tuhan, supaya kita tidak lari dari jalur yang Tuhan tetapkan. Dan di sini di ayat yang 34 sampai 38 kita melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk melalui perjalanan padang gurun, padang belantara. Dia tetap memberikan tiang awan dan tiang api bagi bangsa Israel. Kalau bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, kita percaya hari ini semua yang ada di tempat ini kita adalah umat pilihan Tuhan. Mari selaraskan hidup kita, hidup dalam tuntunan terangnya, terang yang membawa kepada kehidupan yang lebih lagi. Mari hidup di dalam Tuhan, selaraskan semua keputusan kita, selaraskan semua hidup kita dengan Kristus. Bukan dengan pemikiran kita, bukan dengan pengertian kita, bukan dengan pengetahuan kita, tapi dengan pengertian dan pengetahuan Kristus. Amin. Itu yang kita perlukan. Mari. Kalau kita sadar selama ini kita belum, masih begitulah. Mari. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk kita memulai hidup dalam tuntunan Tuhan yang membawa pada satu kehidupan. Terangnya akan menerangi pikiran kita, terangnya akan menerangi hati kita, terangnya akan menerangi perasaan kita, terangnya akan menerangi keinginan kita, kemauan kita, hasrat kita. Saya sering kali berdoa seperti itu, terangi hati, perasaanku, keinginanku, kemauanku, kehendakku, semuanya. Saya butuh diterangi oleh terang Kristus. Karena kita masih daging. Biasanya tadi seperti yang tadi saya bilang, kalau daging kita yang kita hidupkan, roh itu tidak akan bekerja lebih dalam hidup kita. Tapi kalau roh yang kita hidupkan, pasti orang-orang yang ada di sekitar kita, kehidupan kita pun akan menjadi berkat, dan damai sejahtera akan kita alami dalam kehidupan kita. Jangan hidupkan daging, amin, tapi hidupkan roh. Yang beku, mari tersambung, ya, supaya mencair, ya, cair dengan Tuhan. Bukan cair karena uangnya aja ya, gitu ya. cair. Ya, bukan seperti itu. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Siapa? Tuhan. Mari satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Penyertaan Tuhan menyertai kita di bulan Februari. Kita mau penyertaan yang lebih lagi menyertai kita di sepanjang bulan Maret ini, untuk terus berjalan mengalami level up dalam kehidupan kita. Kita mau terus hidup dituntun oleh terangnya Kristus di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kita sungguh-sungguh terhubung dengannya, sehingga setiap keputusan yang kita ambil berupa keputusan yang benar, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kebaikan
kebaikan bagi seluruh kehidupan kita. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan di minggu pertama di bulan Maret di tahun 2025. Kami memutuskan beribadah Tuhan, dan saat ini kami datang beribadah. Kami memutuskan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami memutuskan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memutuskan Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami memutuskan untuk mengembalikan milik-Mu dan memberikan persembahan kepada-Mu. Bapa, terima kasih. Engkau sudah hadir dan Engkau sudah menyatakan diri-Mu dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil pada hari ini. Dan Engkau yang akan memberkati kami. Engkau yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami selalu menyelaraskan hidup kami kepada-Mu ya Pak. Di awal bulan, di minggu pertama, ini tangan kanan kami. Tangan kanan kami Tuhan. Peganglah supaya kami terus dituntun oleh jalan kebenaran, diterangi seperti bangsa Israel diterangi oleh tiang awan, dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Kami mau juga dalam hidup kami dituntun. Hati kami, perasaan kami, keinginan kami, kemauan kami, kehendak kami, hasrat kami, seluruh totalitas hidup kami mau dituntun oleh Tuhan. Membawa kami untuk terus mengalami level up, berjalan tidak menjadi letih, berlari tidak menjadi lelah. Kami terus menanti-nantikan Tuhan di dalam Engkau, dalam kehidupan kami, dan membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, sehingga level up secara rohani itu tetap kami alami. Secara kehidupan finansial kami akan lihat, mata kami terbuka melihat berkat-berkat Allah yang dicurahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan menaikkan kami dan bukan menurunkan kami. Tuhan menjadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan membawa kami untuk mengalami level up ya Tuhan. Dari karakter kami terus diubahkan, diperbaharui dari sehari ke sehari ya Bapak. Pengandalan kami akan Tuhan semakin hari semakin terbukti Tuhan, bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ini hidup kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh penjagaan-Mu ya Tuhan. Kami butuh berkat-berkat-Mu Tuhan, untuk kami boleh hidup Tuhan, melanjutkan perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Bapak. Mari Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami, dan bawalah kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan hari lepas hari. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan malaikat surga-Mu, jauhkan dari hal-hal yang buruk, mara bahaya sekecil apapun Tuhan, kecelakaan, segala niat-niat orang jahat dijauhkan dari kami. Kami benar-benar aman dalam perlindungan. Kami tidak mengalami kerugian, tapi kami mengalami keuntungan dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, dalam berumah tangga. Kami mengalami kebahagiaan, kami mengalami sukacita, kami mengalami damai sejahtera. Dalam sakit penyakit kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam pendidikan kami mendapatkan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kemampuan demi kemampuan Engkau berikan bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin.